Kakak dengar cerita kamu tentang atensi Fatah semalam. Semuanya makin mengerucut. Haruna bukan sekedar main-main. Dia sudah pelajari pola kalian semua. Iya, aku yakin dia udah bikin pemetaan detail. Mapping yang sangat rapi. Motif Haruna sudah jelas sekarang. Memecah belah. Fokus utama dia itu hubungan Fatah dan Zara. Dia sengaja mendekati Fatah, nyebar foto itu di Instagramnya Fatah. Supaya provokasinya mulai berjalan. Dan kelihatannya cukup berhasil. Emosi Mohan kepancing. Bahkan sampai dia nggak bisa nahan diri untuk mukul Fatah. Her, kita sendiri nggak bisa nyalahin reaksi Mohan seperti apa. Dia udah lama hidup sendiri sebatang kara. Jadi ya wajar kalau dia protektif. Apalagi kalau dia ngerasa sepupunya disakiti. Aku sependapat, Haruna memang mau ngeliat kita pecah. Tapi untungnya, masalah itu udah selesai malam itu juga. Fatah dan Mohan udah tahu siapa Blade sebenarnya sekarang. Dia Haruna, adik kita. Kalau kita uraikan lebih dalam, yang melindungi Raisa adalah keluarga Fernandes. Dominic gak bisa seenaknya sentuh mereka, karena dulu mereka adalah rekan bisnis. Jadi jelas, ada garis batas yang gak bisa dilangkahi. Itu udah kebukti. Pertama, saat Raisa tinggal di tempat Fernandes, relatif aman. Mereka tidak berani bergerak ke arah sana. Kedua, saat Fernandes mengantar Raisa ke sekolah, orang-orang Dominic malah mundur. Padahal secara jumlah mereka jauh lebih banyak. Dan bisa aja terus nyerang. Blade sengaja memecah belah semua ini. Tujuannya adalah supaya Fatah kehilangan alasan menjaga Zara. Dan Mohan yang baru ngerasain punya saudara, dia marah, dia menjauh. Dan Raisa kehilangan perlindungan. Bisa jadi Sandra yang empuk lagi. Dan dia berhasil. Seandainya kita kepancing. Konsekuensinya jelas. Perlindungan dari keluarga Fernandes akan hilang. Apapun yang terjadi, pesan kakak cuma satu, Her. Kalian harus kuat dan jangan sampai terpecah belah. Itu pintu masuk buat mereka. Kakak bener, kita harus tetap solid. Dan jangan sampai kasih mereka ruang untuk memecah belah. Karena sekali kalian retak, mereka akan masuk dan menguasai semuanya. Menghancurkan dengan mudah. Dengan paling saya khawatirkan bisa membuka masalah ini ke Akila. Saya tahu posisi saya. Pastikan saya bisa membiarkan anak saya bersekolah di sini tanpa saya perlu merasa khawatir. Iya, Bu. Ingat baik-baik pesan saya. Karena kalau sampai kamu buka mulut soal siapa orang tua kandung Akila, saya nggak akan tinggal diam. Saya pastikan kamu akan kesulitan. Ibu udah bilang berkali-kali. Bagus. Ya, aku emang pengen persiapin Akila buat nerima keluarga kandungnya. Tapi kalau terus kayak gini, mungkin cuma persiapan aja. Persiapan untuk gak ngebenci. Lebih dari itu, kayaknya sulit. Udah masuk kelas aja sih. Mana gue belum ketemu si Jaya. Pokoknya pulang sekolah nanti gue harus ketemu sama si Jaya. Dan interogasi dia kenapa dia bisa nolak Fatah. Ngaco lo Jaya, ngaco.
Jaya. Oh my god, sayang. Kamu udah nyampe? Kenapa nggak kabarin aku dulu sih? Iya, udah dari tadi. Aku tuh lagi ke distract, Her. Aku ke distract soal permasalahannya Jaya itu loh. Yang apa sih? Yang semalam si Bloody Mary itu. Aku kangen banget loh. Tapi gimana ya? Ini kan di sekolah. Sama, aku juga kangen. Aku pengen peluk. Oke. Tahan dulu ya. Nanti pas pulang sekolah aja. Oke, tapi janji ya. Pokoknya kita harus pelukan. Aku bakal peluk kamu sampai kamu gak bisa napas. Perasaan yang utuh dari dalam. Deal. Tapi jangan sampai bikin aku pingsan beneran ya. Enggak lah. Jaya kemana sih? Aku tuh nyariin dia dari tadi. Nah itu yang bikin aku bingung juga. Tapi kan kamu satu kelas sama dia. Kamu pasti ketemu sama dia di kelas. Kamu bilang ini ya ke dia. Aku nyariin gitu. Oke. Sekarang kita fokus belajar dulu, detektif. Iya. Duh. Kenapa? Kangen. Tapi aku juga pusing. Gimana sih ini? Ya kangen, ya pusing. Nanti kita ngobrol pulang sekolah. Oke, tapi ngobrolnya sambil nyender ya. Aku tuh bener-bener udah kayak nyawa, tau gak? Siap, Kapten. Aku tuh lega banget tau gak sih lihat kamu sekarang. Aku juga kayak dapet Oksigen baru. Ini cinta. Itu definisi tepatnya. Ya, Mbak Oksigen. Iya. Percaya padaku, ini bukan baru aja mau bergerak. Usaha ekstra yang utuh dari dalam hatiku. Zara mana? Dari tadi nggak kelihatan. Nggak tahu, belum lihat juga gue dari tadi. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Kita lanjutkan ke sesi terakhir hari ini. Bu, maaf Bu, saya telat sedikit. Silakan duduk, Zara. Kamu dari mana? Oke, kita mulai. Buka halaman 23. Oleh-oleh buat gue mana? Masih liburan gak inget gue. Dit, udahlah, gak usah ngajak gue ngomong, gue lagi pusing. Kok pusing sih? Harusnya kan healing dari Jepang itu fresh pembawaannya, bukan tambah tantrum. Buru-buru healing Adit, yang ada gue itu ke Jepang, gue malah overthinking, gue pusing. Kill. Lu balik-balik vibes itu bukan kayak Tokyo, Kill. Tapi lu kayak trauma. Fix, Akila butuh cuti sebelum belajar lagi. Please deh, bisa gak sih sehari aja sekolah tuh tenang? Tapi kayaknya gak bisa ya. Ya nggak bisa lah, Kil. Ini kan kelas IPS, bukan retreat center. That's right. Yes, El, lu percaya nggak? 5 menit lagi Akila bakal keluar-keluar. Percaya sama gue. 5 detik lagi juga gue bisa, Andra. Selamat siang, anak-anak.
Ibu ulang ya. Selamat siang anak-anak. Kalian bersemangat sekali. El, kayak kita emang harus healing deh sekarang. Dit, lo healing aja sama guru BK. Diam lo. Kita mulai belajar ya. Buka halaman 68. Aku mau ke teras kafe doang, Bi. Dikit lagi tuh jam pulang sekolah. Aku mau nunggu di sana, mau ketemu temen-temen. Bisa stres kalau di rumah terus. Bibi ikut? Enggak. Aku nggak mau. Aku keluar terus diikutin sama Bibi. Nggak bisa, Non. Bibi harus tetap ikut. Itu perintah ibu. Ya udah sih, Bi. Bilang aja kalau aku di kamar. Lagian juga Mama kan gak lihat. Pokoknya aku mau keluar. Maaf, Non. Bibi harus tetap nemenin Non Cantika. Ini perintah ibu. Nanti tasnya Bibi yang bawain ya. Gak mau. Non, Bibi yang bawa.